Halo, jadi gue ngerasa ini topik yang cukup melekat banget sama gue dan gue punya pengalaman yang sangat banyak terkait topik ini. Dan kemarin topik ini sempat naik banget di Twitter karena ada seseorang yang habis curhat kemudian ditimpalin sama temannya, lu mah masih mending gua titik-titik, which is itu hal yang umum banget lah ketika kita ngobrol sama teman kita ya. Tapi sebenarnya gua ada sedikit breakdown terhadap hal itu dan gua rasa itu penting banget buat karir kita juga terkait memahami empati ini. Dan gua rasa banyak orang yang nggak paham tentang empati itu seperti apa. So let's get started. Jadi apa sih itu empati? Sebenarnya kalau misalkan gue baca-baca ya, empati itu udah lama banget sebenarnya. Jadi bisa dibilang udah ada dari zaman sebelum Masehi, udah ada dari ketika Aristoteles masih hidup, dimana dia membahas di bukunya yaitu adalah retorik, dimana kalau misalkan kita menjadi seorang pembicara, kita tuh harus memahami lawan bicara kita agar si lawan bicara kita tuh bisa paham apa yang konteks ingin kita sampaikan, dan informasi yang disampaikan akan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian apa sih artinya si empati itu berdasarkan KBBI? Empati itu adalah sebuah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam perasaan atau pikiran orang yang sama dengan atau kelompok lain. Yang artian sederhananya adalah kalau misalkan temen lu sedih, ya lu ikutan sedih. Bukan dengan nimpalin kata-kata ya lu masih mending, gak ada yang lebih mending. Karena di dunia ini ya semua orang ada porsi masing-masing, semua orang ada masalahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan lo bilang masih mending, gak ada yang masih mending gitu. It is not how it works and it is how it is. Nah, kalau misalkan ditanya tentang kapan sih kita perlu menggunakan empati, menurut gue sih ada 4 area yang bisa kita gunain ya. Pertama itu adalah pada saat kita ingin memberikan dukungan emosional. Nah, dukungan emosional itu seperti apa? Ya kayak tadi, misalkan teman lu datang, dia punya masalah, ya lu dengerin aja masalah dia, di-cheers gitu, kasih semangat, dan pahamilah bahwa dia sebenarnya butuh validasi aja. Dia nggak butuh saran, kecuali dia minta gitu ya. Yang kedua, pada saat ada konflik dengan orang lain, kita tahu dengan adanya konflik, biasanya kita lebih fokus sama marah. Tapi dengan kita lebih belajar namanya empati, kita tahu konflik tersebut itu sebenarnya sederhana gitu. Yang penting kita lebih mengarah ke arah memahami dan bertujuan untuk mencari solusi dari apa masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, saat ingin membangun sebuah hubungan, ya coba aja pikirnya sendiri. Lu baru kenal sama orang, ngomong dengan seenaknya dan gak sesuai mungkin pada tempatnya, dan lu gak mendapatkan empati tersebut. Yang terjadi adalah apa? Ya lu mungkin dipukulin ketika lu baru kenal sama orang tersebut gitu. Nanti gue ceritain sedikit. Nah, yang keempat adalah pada saat kita ingin memahami masalah orang lain. Kadang kita berantem sama orang gitu, terus pada akhirnya ya bagi gue ini yang paling impactful buat hidup gue, karena di sini gue belajar banyak banget, dimana gue jadi lebih ngerasa tenang, kalem pada saat gue punya masalah, karena gue tahu sebenarnya orang ini nggak punya intensi untuk seperti itu gitu. Dan jadinya hidup kita lebih tenang. FYI, sebelumnya gue bisa dibilang gak punya empati sama orang. Salah satu contohnya adalah ketika gue kuliah, dimana pada waktu itu gue ingat banget, gue sebagai ketua kelas dan diminta untuk selalu nge-submit tugas sebelum jam 12 malam. Nah, karena gue malas tuh tidur jam 12 malam, gue bisa tidur jam 10, jam 9, gue minta teman-teman untuk mengirim jam 6 sore. Gue bilang, tolong send jam 6. Gue gak peduli lo mau kirim jam berapa, gue pengennya kalian kirim jam segitu. Kalau misalkan itu lewat dari jam 6, itu urusan kalian sama dosen. Dan yang terjadi adalah 3 bulan pertama gue mau dipukulin sama teman-teman satu kelas, which salah banget ya. Dan baru 3 bulan, gimana kalau misalkan 1 tahun atau mungkin 6 bulan aja deh, gue bisa senama aja di Jogja gitu. Mulailah dari situ gue mulai mencoba untuk melihat kacamata mereka dan gue bisa menaruh posisi gue untuk bisa lebih baik lagi. Nah, ini juga berpengaruh ketika lu nyari pas lagi bekerja gitu, dimana gue udah ngomongin berkali-kali bahwa empati itu penting banget lu pakai ketika bekerja. Kalau lu nggak tahu teman kerja lu itu lagi ada masalah di rumah, atau mungkin dia sedang habis putus sama pacarnya gitu, jadi ribet kan, dan kemungkinan itu bisa jadi terjadi dibawa ke kantor, dan ketika dibawa ke kantor efeknya di kerjaan. Nah, kita nggak pengen kerja kita jadi terhambat, makanya lu kudu menjaga ucapan ketika ngobrol sama teman. Selalu mulai dengan 3 magic words yang selalu gue bilang, maaf, tolong, terima kasih. Harapannya biar empati kita bisa terjaga sama rekan kerja kita. Setelah gue memahami kapan gue harus menggunakan empati gitu ya, impactnya adalah ada 4 hal yang bisa gue dapetin gitu. Pertama, gue bisa mulai punya teman. Yang awalnya gue individualis, gue nggak punya teman, gue selalu bergerak sendiri.
ya gue jadi ada teman gitu. Kemudian gue mulai paham yang namanya hidup itu kita nggak sendirian, tapi kita sama orang lain juga, which is ini essential value lah kalau katanya yang di sana itu ya. Yang ketiga, mulai dihargai sama orang lain, dimana kita semua ingin dihargai kan, kita nggak pengen yang kita tuh diinjek-injek sama orang lain. Yang keempat, gue jadi lebih jarang marah. Kenapa? Karena gue memahami manusia sebagaimana seutuhnya gitu. Ya sebenarnya mereka mungkin nggak mau lakuin hal ini, tapi karena ada tekanan-tekanan lain atau mungkin trauma masa lalu, jadinya bisa seperti itu, bisa jadi. Nah inilah pada akhirnya gue ngerasa pelan-pelan gue jadi ngerasa orang yang stoik gitu. Meskipun gue nggak ngerasa gue ini orang yang stoik. Hidup itu bukan mengakui, tapi itu diakui aja. Jadi seperti biasa ya, sebagai sebuah penutupan dimana berempati itu akan menjadikan lu lebih manusia daripada manusia lainnya, karena disitulah letak perbedaan kita manusia sama hewan. Kita punya hati, dan jangan jadi orang yang ngeselin ketika diajak ngobrol sama temennya. Ketika ada orang yang cerita curhat, ya lu dengerin gitu, bahwa ya lu ada di sana dan lu mensupport mereka gitu, bukan dengan nimpalin kata-kata lu masih mending, coba gua. Gak ada kayak gitu man. Konsep semua masalah itu beda-beda, dan lu harus hadir di sana ngebantu teman-teman lu untuk bisa mensupport mereka. Dan jangan cuma pakai kata-kata ya empati itu ketika lu lagi ngobrol sama gebetan lu aja gitu. Bantu temen lu anjir, jangan kayak gitulah. Dan ya oke, mungkin itu aja kali ini dari episode untuk memahami perasaan manusia. So sampai jumpa di video selanjutnya.